Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, berupa kesehatan, kenikmatan, kesempatan, ya, semuanya ini telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semoga Allah masih memberikan kita kesempatan lagi sampai nanti di akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya di situ Allah akan memberikan banyak ujian kepada kita. Karena setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah sampai ajal menjemput kita. Itu pasti. Entah itu ujian, musibah dan lain sebagainya, itu pasti akan datang silih berganti. Allah memberikan ujian satu dan kita bisa menyelesaikan ujian itu, maka Allah akan memberikan ujian yang lainnya. Sehingga kalau orang sudah tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tandanya orang itu sudah mendekati kematiannya. Karena memang dunia ini bukan ujian bagi manusia. Dan semakin ujian itu, semakin kita bisa melewatinya, maka semakin tinggi ujian tersebut. Maka daripada para jamaah rahimahullah, dalam beribadah kepada Allah, kita melakukan amal setiap harinya, itu pasti ada ujiannya. Dan oleh karena itu maka kita harus di situ berusaha untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang semasa hidupnya, di masa mudanya dia semangat untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi ternyata di akhir hidupnya itu sudah tidak semangat lagi. Ada yang suka bersedekah, akan tetapi di akhir hidupnya dia sudah mulai serakah. Ada orang yang lain kan, akan tetapi di akhir masa hidupnya menjadi orang yang lalim. Maka daripada itu para jamaah rahimakumullah, maka kita harus berusaha istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah selalu menjalankan perintah-perintah Allah, apapun ujiannya. Mungkin kalau kita melihat masa lalu, bagaimana ada sebuah kisah pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, akan tetapi mendapatkan godaan dari syaitan, yang mana syaitan ini menyerupai manusia, dan akhirnya beribadah di sampingnya dan ibadah lebih dari si pemuda itu tadi. Akhirnya karena si pemuda ini merasa disaingi ibadahnya, kenapa kok bisa lebih? Padahal si pemuda ini berusaha semaksimal mungkin beribadah kepada Allah. Akhirnya bertanya pada si setan iblis yang menyerupai manusia tadi, bertanya kenapa kok bisa lebih ibadahnya. Akhirnya disampaikan bahwa karena saya juga adalah orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya ingin bertobat, sehingga bisa bertobat itu saya beribadah lebih, berharap diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Akhirnya si pemuda ini kepingin seperti itu. Akhirnya tanya lagi, terus bagaimana saya bisa melakukan seperti itu? Coba kamu bermaksiat dulu, nanti ibadah lagi. Akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Mulai dari ada beberapa pilihan: berzina, minuman keras,
atau membunuh orang. Akhirnya si pemuda ini memilih yang tidak ada hubungannya dengan manusia yang lain, yakni minum minuman keras. Akhirnya pada saat ini minuman keras di situ, dia mabuk. Akhirnya tidak terasa dia telah berzina dengan seorang perempuan. Setelah berzina, dia sadar, dia takut. Di situ akhirnya membunuh si wanita tersebut. Akhirnya ternyata hanya karena minum meskipun tidak berhubungan dengan orang lain, tiga dosa itu sudah dilakukan. Setelah membunuh, dia dan ternyata dia ditangkap oleh pemerintah pada waktu itu, dihukum mati. Pada saat dihukum mati, mau dipancung di situ, si setan datang lagi, mau ganggu. Padahal di situ dia sudah mau bertobat si pemuda itu tadi. Setan membuka lagi, mau nggak saya tahu agar kamu bisa lepas dari ini dan kamu bisa bertobat setelah ini. Gimana caranya? Caranya adalah engkau harus keluar dari agama terlebih dahulu. Akhirnya si pemuda ini keluar dari agamanya dan setan ini tidak menolong, dan dia akhirnya dihukum mati dalam keadaan keluar dari Islam. Jamaah Allah, itulah contoh salah satu contoh bagaimana kalau kita tidak mau beristiqomah dari ibadah kepada Allah. Dengan ujian-ujian yang datang kepada kita, bisakah kita menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama dengan kita pada saat puasa Ramadan, kita semangat sekali. Puasa kita semangat, ngaji kita semangat, pagi habis subuh, habis zuhur waktu luang kita mengaji. Akan tetapi apakah setelah Ramadan ini kita masih istiqomah untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut? Ataukah kita kembali kepada masa-masa sebelum Ramadan yang mana tidak ada semangat sama sekali ya, untuk membaca Al-Quran mungkin sekali dalam sehari. Pas Ramadan itu luar biasa ya, luar biasa semangatnya. Nah, bagaimana cara kita beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastinya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit ya doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balikkan hatinya. Tsabbit qalbi 'ala din. Ya Allah, tetapkan aku dalam agama-Mu. Karena Allah membolak-balikkan itu. Karena iman itu kadang yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita ini tetap condong pada agama Allah, tetap lurus apapun godaan dari manusia, godaan dari keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Itu kita iman kita itu tetap ada. Kita harus tetap pertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita tidak punya uang, ada iming-iming sana untuk menggali, nanti sampai ada daun jatuh katanya, maka di situ akan ada harta yang melimpah. Ini salah satu contoh bagaimana godaan kita agar syirik kepada Allah dalam kondisi kita membutuhkan di situ. Tapi bagaimana keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita setiap hari sudah berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, bukan kepada yang lain. Maka kalau ada apapun itu, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran juga ada doa lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah, jangan Engkau kembalikan kami dalam kesesatan setelah Engkau berikan kami petunjuk. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Jadi kita berdoa kepada Allah agar tidak tersesat kembali. Setelah Allah berikan petunjuk, berikan hidayah kepada kita semuanya. Yang kedua, para jamaah Allah, yang pertama adalah kita berdoa. Yang kedua adalah menjaga keistiqomahan kita dengan usaha kita. Setelah kita berdoa, kita berusaha. Pada saat kita mungkin malas sekali di situ untuk beribadah, entah itu sholat, membaca Al-Quran, kita harus punya kerentak istilahnya. Kerentak dalam diri kita. Kita harus Bismillah, berusaha, meskipun di situ malas. Ya. Kadang ada pilihan, ini ada HP, ada Al-Quran, milih mana ada. Kalau pas malas itu pasti kita ambil HP-nya, ya. Lihat media sosial dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran ditinggalkan. Nah, tindakan kita itu adalah kerentak kita tadi. Kita baca saja. Biasanya mungkin kita sehari dalam sekali baca mungkin 1 lembar atau 2 lembar. Pada saat kita malas sekali, kita coba saja membaca mungkin 1 ayat 2 saja, 1 sampai 2 ayat saja. Itu menjaga keistiqomahan kita agar kita tetap baca Al-Quran. Dengan kita langsung mengambil tindakan itu, insya Allah Allah akan membantu di situ. Saat kita malas untuk berangkat ke masjid, kita harus punya kontak lagi. Bismillah. Ya, biasanya halangannya ada hujan. Sudah, sholat di rumah aja. Ini ujian. Maka daripada itu para jamaah rahimahullah, mari kita berusaha di situ. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah usaha dari kita sendiri. Kita ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga nanti kita dari sekarang nanti sampai akhir hayat kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lupa lihat dan